Indonesia semakin menunjukkan kemampuan pesat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa bulan terakhir, gebrakan dan ketegasannya dalam memimpin negara menuai pujian bahkan dari media asing. Sikapnya yang berani dan tak tergoda oleh kepentingan asing semakin menegaskan bahwa Prabowo bukan pemimpin yang bisa dibeli dengan uang. Ia dengan tegas menolak suap demi menjaga kedaulatan dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Keputusan-keputusan strategis ini pun terus menjadi sorotan dunia. Apakah ini pertanda bahwa Indonesia benar-benar bangkit sebagai kekuatan baru di kancah global? Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia semakin menunjukkan ketegasannya di hadapan dunia. Prabowo bukan sosok yang bisa ditekan, apalagi dibeli oleh kepentingan asing. Sikapnya yang berani dan tak tergoda suap semakin menegaskan bahwa Indonesia tak akan lagi tunduk pada permainan global. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang akan saya jalankan. Kita harus memerangi penyeludupan. Penyeludupan ini menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Saya ulangi, penyeludupan menghancurkan kehidupan puluhan ribu rakyat kita. Kita harus memerangi penyeludupan ke dalam dan keluar. Kekayaan kita tidak boleh kita biarkan diselundupkan keluar Indonesia. Karena itu, selain swasembada energi dan swasembada pangan, saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya, saudara-saudara. Baru-baru ini, ia dengan tegas menolak suap dari pihak asing yang mencoba menyeludupkan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri. Aksi nekat para pihak asing ini justru semakin memperkuat tekadnya untuk mempercepat hilirisasi. Kebijakan hilirisasi yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak yang nyata. Bukan hanya membuat Indonesia semakin dihormati di kancah global, tapi juga membuat investor asing ketar-ketir. Salah satunya adalah Apple yang kini dibuat pusing akibat sikap tegas Prabowo Subianto. Pasalnya, raksasa teknologi asal Amerika ini kesulitan berinvestasi di tanah air. Pembangunan pabrik Apple di Indonesia makin tidak jelas. Yang lebih parahnya lagi, iPhone 16 bahkan dilarang beredar di Indonesia karena tak mengantongi izin resmi. Usut punya usut, Prabowo sendiri yang menolak proposal kerjasama Apple karena nilai investasinya dianggap terlalu kecil. Apple hanya menawarkan investasi 1,6 triliun untuk Indonesia, sementara di Vietnam, mereka menggelontarkan dana fantastis mencapai 256,5 triliun. Perbedaan yang begitu jauh ini membuat Prabowo enggan memberikan karpet merah kepada Apple begitu saja. Ketegasan Prabowo ini membuat perusahaan dengan valuasi 64.000 triliun tak bisa lagi bersikap arogan. Indonesia tak lagi bisa diperlakukan sebagai pasar semata, dan langkah ini justru membawa dampak positif bagi ekonomi nasional. Buktinya, dana investasi asing justru meningkat drastis di era Prabowo. Tahun 2024 mencatat lonjakan investor yang masuk ke pasar keuangan domestik. Dulu, investor banyak yang angkat kaki, tapi kini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia justru menjadi tujuan investasi yang semakin menarik. Indonesia kini makin diperhitungkan di kancah global. Di era kepemimpinan Prabowo Subianto, investor asing berbondong-bondong melirik Indonesia sebagai tujuan utama investasi. Bolak-balik melakukan kunjungan kenegaraan, Prabowo tak pernah pulang dengan tangan kosong. Hasilnya, komitmen investasi senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 294,5 triliun rupiah berhasil dibawa pulang ke tanah air. Salah satu yang paling antusias menanam modal adalah Tiongkok yang siap menggelontarkan investasi fantastis senilai 10,7 miliar US dollar atau
atau setara 166,5 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil, melainkan bukti nyata bahwa Indonesia kini dipercaya dunia sebagai pusat ekonomi baru. Dan bukan cuma itu, daya tarik Indonesia makin naik level setelah resmi bergabung dengan anggota penuh BRICS. Indonesia masuk ke lingkaran elit ekonomi dunia bersama Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.